Atau mau bikin partai nanti? Bener Iya, tuh? bener nggak nih Pak? Kapan bocorannya? Deklarasikan nih. Kan pemilu masih jauh ya. Kan kalau mau melakukan perubahan atau apapun aktivitasnya kan tidak bisa sendirian. Apa Pak Tom akan bersama-sama Mas Anies atau membangun gerakan rakyat ini nih Mas. bersama-sama masyarakat atau? Saya selalu akan bersama Pak Anies. Ya, itu jelas banget sudah takdir kami. Ya. Saya suka bilang beliau dan saya itu seperti yin dan yang. Ya, memang komplementer ya, sangat saling melengkapi. Jadi itu sangat logis ya, sangat kelihatan, sudah terbukti. Dan ya kita lihat perkembangannya, ya, apa yang paling efektif ya, apa yang efektif, dan semua wacana ada waktunya, ya kan, yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kita harus jeli dan peka, ya, apa kira-kira kehendak Tuhan, ya kan, apa kira-kira rencana Tuhan, dan bisa tahan diri, ya, dan ya, tapi kalau misalnya udah saatnya untuk cemplung, harus berani cemplung, ya kan. Ya, tapi sesuai perkembangan dan sesuai kondisi saja. Nggak kapok, Pak? Justru makin semangat. Kacau, makin semangat untuk memperjuangkan keadilan loh bagi rakyat. Karena sekali lagi ya, beda banget loh ngalamin langsung dibandingkan dengan hanya dengar cerita orang atau baca dari artikel, ya. Wah, saya belajar banyak banget. Katanya belajar banyak. Orang-orang hebat itu orang-orang yang pernah dipenjara. Berarti Pak Tom salah satunya. Iya, banyak loh orang yang ke penjara. Nelson Mandela keluar penjara jadi presiden. Tapi kan lebih banyak yang tidak hebat dalam penjara. Mungkin 1, 2, 3 orang, ya kayak Nelson Mandela atau Mahatma Gandhi, kan itu 1, 2 dari ribuan kan. Jadi hati-hati bikin analogi, tetap harus sesuai statistik, ya kan, dan realita. Kenapa Pak Tom? Kayaknya Pak Tom setia banget sama Mas Anies. Iya, tapi kalau kita lihat juga Pak Anies ini setia banget sama Pak Tom. Jadi setiap sidang ini selalu menemani Pak Tom. Apa yang membuat Pak Tom setia? Sangat dekat sama Pak Anies. Emang Mas Anies tuh kayak apa orangnya? Tentunya kami udah sahabat. Sejak kapan ya Pak? 20 tahun. Okay. 20 tahun ya, dari saat beliau kembali dari kuliah di Amerika, sekitar tahun 2005, kami bertemu, langsung klop. Dan langsung cocok, dan memang satu frekuensi ya. Ya, itu tantangan bagi kami ya. Kami sahabat dekat, tapi kami juga profesional, ya, dan punya tanggung jawab yang besar. Jadi sedekat apapun ya, kita harus saling mengkritik, kita tetap harus objektif, ya, dan saling mengkoreksi, ya. Jadi, tapi syukur bagi saya sih jelas bahwa beliau dan saya punya kesamaan nilai-nilai, norma-norma, ya, dasar moral yang kira-kira sama lah, ya. Dan selebihnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kabarnya nih Pak Anies kan akan bikin organisasi masyarakat ya. Kan sama. Udah ya? Tapi kan belum dideklarasikan. Atau mau bikin partai nanti? Iya, bener nggak nih Pak? Kapan bocorannya? Deklarasikan nih. Kan pemilu masih jauh ya. Jadi, kan ada waro-waronya dulu Pak. Masih 4 tahun lebih. Yang terasa lebih mendesak saat ini adalah dunia usaha, ya kan, dengan berbagai tantangannya, pendapatan penghasilan pelaku usaha yang kemudian menjadi gaji karyawan, ya kan, dan juga daya beli masyarakat, dan balik lagi cukup banyak trik dan ilmu ya yang insya Allah akan berguna ya bagi pelaku usaha. Itu perasaan saya lebih mendesak saat ini ya, daripada yang politis atau yang elektoral ya.
Oke. Dari tadi kita tidak bicara soal keluarga loh. Oh iya. Pak Tom tuh 9 bulan, kemudian dalam situasi yang berat, keluarga, bagaimana kondisi keluarga pada saat Pak Tom di istri, Siap. anak. Saya juga baru lihat tuh kemarin, baru ditampilkan, dan kita baru lihat. Gimana Pak? Ya, saya hoki banget ya, beruntung sekali dapat pasangan, Siska, yang dari SD SMP pun udah dikenal sebagai tomboy, yang sangat-sangat tomboy. Jadi beliau memang dari dulu udah independen, ya, sangat kuat gitu ya, sangat beriman, ya, sangat-sangat beriman. Kami Katolik dan beliau sangat taat, sangat apa ya, banyak hidupnya itu ke arah kerohanian. Gitu ya. Jadi punya modal kuat di iman dan kerohanian, yang tentunya sangat membantu ya di saat kami terpuruk ya, dengan saya dibui gitu ya. Syukur anak-anak kami udah lumayan gede ya, udah dewasa. Talia tahun lalu waktu saya ditangkap, ditahan usia 20, Max usia 18, jadi sudah bisa memproses lah. Dan kami udah bicarakan risiko-risiko seperti ini dari tahun 2022, ya, jadi udah persiapan yang panjang ya. Kita sudah siap lah pada saat saya ditahan. Jadi istri nggak bilang, kan udah gua bilang jangan masuk politik, gitu nggak ya? Justru beliau yang mendorong, ngajarin saya bahwa semua itu rencana Tuhan, dan rencana Tuhan itu selalu sempurna, ya kan. Jadi dan saya ini kan orangnya perencana, ya kan, apa semua harus diproyeksi, diprediksi, terus ada rencana, apa skenario A, skenario B, skenario C. Ya, kalau beliau orangnya lebih spontan, ya, serba spontan, dan lebih apa ya, mempercayakan bahwa solusi akan hadir dengan sendirinya gitu ya. Asal kita jaga karakter, jaga iman, jaga nilai-nilai, norma-norma, ya nggak usah khawatir, solusi pasti akan hadir dengan sendirinya gitu ya. Kalau saya lebih apa ya, manajerial, wah kan kita harus siap dengan ini, dengan itu, ya kan. Jadi balik lagi ya, pasangan yang lumayan komplementer, beda banget, sangat-sangat berbeda. Bertolak belakang sekali nih Pak. Bertolak belakang sekali, tapi ya justru itu kekuatan ya? Kelihatannya. Jadi kalau mau ngomong keberagaman, ya, antara Pak Anies dengan saya, antara Siska dengan saya, justru indahnya keberagaman ya, bisa saling melengkapi, ya kan, bisa saling mengisi. Coba kalau kita semuanya sama, ya kan? Jadi istri Pak Tom lebih spontan, Pak Tom lebih manajerial, prepare. Betul, gitu ya? betul. Apa? Siap sedia, serba siap sedia, ya kan? Anak saya si Max suka bercanda. Harusnya nama tengah saya tuh Justin, seperti just in case. Dibercanda sama teman-teman Karena medsos. selalu siap sedia. Mungkin tas harus dikasih nama. Ya, namanya Justin. calon namanya Justin. Justin. Jadi kalau saya cari tas, saya bakal cari where's Justin? Mana Justin? Apa? Kayak apa? Hewan piaraan kan, kasih nama gitu ya. Jadi mungkin tas saya harus dikasih nama juga nih. Just in case. Justin. Kita namainnya sekarang. Seperti Justin Justinnya nggak dibawa nih. Ya, dan itu juga indahnya perbedaan. Ya, pasti Siska dan saya cenderung lihat hal yang sama dari dua sudut pandang yang bertolak belakang, ya kan? Tapi kita udah belajar untuk tarik napas yang dalam. Terus oke. Apa, jangan langsung bereaksi, ya kan? Tapi renungkan, dan itu peluang untuk kita menyesuaikan. Ya mungkin benar juga yang dibilangkan. Jadi kemudian ketemu di tengah gitu ya. Demikian juga Pak Anies dan saya, mungkin membawa dua perspektif yang berbeda. Ya, tapi ya justru bisa lebih menarik, lebih kita dikombinasikan kan jadi lebih menarik. Diandra, kira-kira Pak Tom kalau marah kayak apa ya? Karena banyak yang nanya, Iya, Pak. saya juga. Kayaknya tipikal Pak Tom nih kalau marah yang diem, senyum, gitu, terus kayak agak mendem, gitu. Benar nggak nih Pak? Kalau marah kayak apa, Pak? Anak gitu, misalkan kan nggak, anaknya pasti juga agak nakal-nakal juga kan? Iya, namanya anak-anak ya. Istri juga gitu.
Enggak sih sebenarnya. Apa gawatnya Pria impian banget itu. Enggak, anak-anak saya nggak nakal. Itu masalah juga tuh. Karena apa? Saya justru khawatir generasi muda kita kurang nakal. Ya, karena apa? Takutnya nanti kita dewasa nggak mau ambil risiko. Ya kan, nakal itu kan ambil risiko, ya kan, coba melanggar, ya gimana bisa nggak, ya kan, bolos atau sekolah bolos gitu. atau ini, ya sedikit bereksperimentasi. Takutnya kalau dari usia muda udah apa taat, ya kan, terus lurus gitu ya, nanti kan dunia penuh ketidakpastian, ya kan, banyak kejutan dan banyak situasi di mana kita harus loncat gitu ya, harus berani, ya harus berani. Dan inovasi itu kan dari eksperimentasi, ya kan. Jadi kalau orang nggak berani atau nggak terlalu taat gitu ya. Tapi balik ke tadi ya, ada kisah lucu sih waktu saya pindah dari Kementerian Perdagangan ke BKPM. Ya ada semacam acara perpisahan lah, ya kan, dengan jajaran Kementerian Perdagangan. Terus belakangan saya dengar salah satu dirjen saya bilang ke kolega saya ya, teman saya, Pak Tom itu menjabat di Kementerian Perdagangan setahun, sekalipun kita nggak pernah lihat sisi marahnya. Dan saya kira mungkin juga kalau tanya teman-teman di BKPM juga, saya emang bukan tipe pemarah. Ya, saya bukan tipe yang apa cenderung meledak gitu ya, atau emosian, apalagi di publik atau dengan jajaran gitu ya. Iya. Itu memang udah kebiasaan berarti ya? Rasanya sih, apa, ya terutama mungkin 20 tahun terakhir, sejak usia 30-an, udah settle dan lebih kalem ya. Lebih kalem. Tapi kalau zaman dulu gimana nih Pak? Pas zaman sekolah tadi kan kalau anak-anaknya nggak nakal, kalau Pak Tomnya gimana? Pernah bolos nggak Pak? Wah, suatu hari akan apa kebenaran akan mencari jalannya. Slogannya Pak Tom itu. Ya pasti akan terungkap ya pada saatnya. Kita tunggu kebenaran itu keluar. Tapi emang menarik sih, menarik banget. Keluarga saya kan pindah dari Indonesia ke Jerman waktu saya baru usia 3 tahun. Saya tinggal di Jerman sampai usia 10 tahun. Keluarga Pak Tom berarti dokter. Dokter, Saya ayah dokter. Ayah dokter, ibu rumah tangga. Tapi ayah lagi ambil spesialis dan S3 di Jerman. Jadi segenap keluarga pindah. Jadi apa masa kecil saya di Jerman. Makanya bahasa Indonesia saya agak apa ya, logat saya agak aneh. Sama kayak Pak Habibie. Mungkin. Terus balik ke Jakarta. Saya selesaikan SD SMP di Jakarta, SMA udah ke Amerika kan. Jadi ya tentunya. Oh SMA di Amerika. Betul, SMA dan S1 ya. Kalau Gibran kan SMA di Singapura ya, beda luar negeri aja kan, iya beda negara aja. Jadi tentunya karakter saya, kepribadian saya terbentuk dari berbagai pengalaman, masa kecil, masa remaja, masa kuliah. Multicultural juga ya. Kuliah juga berarti di Amerika. Betul. Jadi betul. dari SMA lanjut. Betul, kuliah S1 di Amerika. Baru kerja di New York sebentar, setahun kira-kira, terus balik ke Singapura dulu. Kerja di Singapura 2 tahun, baru ke Jakarta. Jakarta lagi. Nggak ketemu Gibran di Singapura tuh. Beda generasi. Terus saya balik ke Jakarta pas, kalau ini just in case, itu just in time untuk krisis ekonomi. Jadi saya balik ke Jakarta tahun 97, tahun 98, mata uang kita ambruk, ya rupiah dari kurs 2.500 menjadi 17.500, kan devaluasi 87% ya. Terus ya masa-masa sulit ya. Saya kembali ke tanah air pas lagi krisis. Ya. Tapi ya balik lagi ada hikmahnya. Akhirnya saya bisa pertama membantu sebagai konsultan ya bagi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia dalam suntikan modal ke bank-bank BUMN di masa-masa transisi itu ya, dan penggabungan 4 bank BUMN menjadi Bank Mandiri. Pak Tom ikut terlibat di situ berarti? Jadi saya sama teman saya berdua yang ngitung besaran bolongnya. Nah, harus diisi dengan
obligasi, Obligasi. ya kan, dan berapa obligasi yang bunga tetap, berapa obligasi yang bunga mengambang, durasi atau tenor daripada obligasinya harus berapa tahun, ya kan. Kita bahkan bikin obligasi yang nilainya naik turun bersamaan dengan kurs rupiah dolar, ya, karena harus imbang antara aset dengan kewajiban. Ya, Bank Mandiri waktu itu punya kewajiban dolar banyak sekali, ya, termasuk deposit masyarakat dalam bentuk dolar, tapi aset dolarnya nggak ada. Ya, jadi kita bikin secara istilahnya secara sintetis. Jadi nilai obligasi itu akan naik turun dengan kurs rupiah, supaya imbang antara kewajiban dengan aset di neraca Bank Mandiri waktu itu. Ya. Terus masuk BPPN kalau salah. Betul. Jadi dari situ kayaknya saya kalau pakai istilah Gen Z di notice ya, di notice sama IMF dan Bank Dunia ya, World Bank, terus BI dan Kementerian Keuangan baru membentuk Badan Penyihatan Perbankan, lagi cari-cari eksekutif muda dari bankir maupun dari pengacara ya, dan ya saya pikir wah ini menarik, ini sangat-sangat menarik, banyak upaya reformasi perekonomian yang sangat dalam ya, dan saya sih merasa bahwa 2 tahun Presiden Habibie itu reformasi perekonomian luar biasa, dan itu reformasi yang memotori pertumbuhan ekonomi selama 20 tahun kemudian. Ya, jadi zamannya Ibu Megawati. Itu titik baliknya tuh ya. Betul. Zamannya Ibu Megawati, zamannya Pak SBY sampai zamannya Pak Jokowi. Bisa kita masih panen terus tuh buah-buah dari reformasi pahit ya, yang kita terapkan di tahun 98-99 zamannya Presiden Habibie. Kalau dulu di notis IMF sama World Bank, sekarang di notis aparat. Mungkin di terakhir kali ya Mas ya, Pak Tom. Kita 80 tahun sudah merdeka, tapi masih ada aja nih kasus-kasus seperti Pak Tom. Menurut Pak Tom sendiri, kemerdekaan itu apa sih maknanya? Kembali dalam suasana pragmatis dan praktis ya. Apa yang bisa kita lakukan secara konkret bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, ya, bagi usaha kita, bagi komunitas kita. Saya kira kita bisa mengupayakan kita menjadi manusia merdeka, ya, manusia yang benar-benar merdeka. Ya. Sadar atau tidak sadar, kita mungkin terkurung atau terjebak ya pada paradigma yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak zaman, atau pada kebiasaan-kebiasaan yang juga sudah tidak zamannya gitu ya, atau lagi kena tekanan keuangan, finansial. Ya. Tapi yang paling penting mungkin merdeka secara berpikir, ya, benar-benar bisa berpikir kritis, bebas dari hoax atau paradigma sesat atau logika sesat ya, dan itu tidak mudah, benar-benar tidak mudah ya. Sebagai manusia kita selalu serba keliru ya, tapi yang menjadi penting itu kerendahan hati untuk bisa bercermin dan dengan enteng mengakui, oh ya ternyata saya salah gitu kan. Jadi terus ya udah, ya menyesuaikan gitu ya. Itu baru merdeka. Kita jangan ngotot, wah nggak bisa ya, saya benar nih gitu. Itu semacam penjara mental ya, atau penjara intelektual kalau kita tidak fleksibel atau tidak bisa beradaptasi dan terus belajar. Terakhir dari saya nih Pak, karena terakhir dari Diana. Kan waktu 98 ketika bank-bank mengalami problem berat sekali kan. Gejolak. Tiba-tiba beberapa hari ini ada wacana dari seorang politisi partai untuk mengambil alih BCA. Siap. Gimana menurut, apa dampak yang akan terjadi jika itu dilakukan? Yang jelas sektor perbankan itu adalah jantung daripada sebuah perekonomian. Ya. Dan darahnya adalah uang. Ya. Kita panggilnya likuiditas keuangan. Ya. Dan perbankan yang menjadi pompanya gitu ya, seperti jantung yang memompa darah ke seluruh bagian tubuh, perbankan yang
pompa gitu ya, dana ke sektor real, ya kan, dan membuat keuangan itu berputar, ya, sirkulasi atau peredaran uang itu melalui perbankan. Tentunya juga ada pasar modal dan lain-lainnya, pasar modal, pasar obligasi, pasar saham, sekarang juga ada kripto. Ya. Ya tentunya karena ini jantung, ya, sebagai orang yang pernah sangat dalam terlibat dalam restrukturisasi perbankan, ya, memang harus sangat hati-hati. Ya, ibarat almarhum ayah saya yang memang dokter jantung, ya. Kalau mau bedah jantung harus sangat hati-hati, ya, karena ya balik lagi jantung itu di pusat peredaran darah. Dalam hal ini likuiditas perekonomian, ya. Dan ada istilah yang namanya lembaga sistemis, ya, lembaga sistemis, dan pasti 10 atau 12 bank terbesar itu sistemis, ya. Jadi kalau nggak hati-hati bisa serangan jantung, ya kan? Karena katakan 10-12 bank terbesar itu jantung, ya kan? Ada bank-bank kecil juga, ya. Anggap itu seperti pembuluh darah, arteri, ya kan? Terus ke daerah dan ke sektorial, ya. Tapi ini jantungnya perbankan adalah jantungnya perekonomian, ya. Jadi harus sangat hati-hati senantiasa kalau udah ngomong perbankan dan peredaran uang, ya. Baik. Kalau nggak hati-hati bisa kolaps. Gini, serangan jantung itu ada beragam macam, tidak semua fatal, ya kan? Bahkan syukur dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan, orang seharusnya sekarang udah jarang sekali meninggal akibat serangan jantung. Ya kan? Kita udah tahu langsung dilarikan ke rumah sakit, langsung diintervensi, langsung ditangani. Dulu itu hukuman mati itu, ya, tahun 60-an, 70-an, serangan jantung mungkin 70%, 80% orang meninggal, ya, karena belum canggih, ya, penanganannya. Sekarang sih harusnya itu tidak harus terjadi, ya. Harusnya mayoritas bisa ditindak dan disembuhkan, ya. Oke. Daging banget hari ini perbincangannya sama Pak Tom nih. Terima kasih Pak Tom waktunya. Pak Gaib, Mbak Diandra. Terima kasih Pak Tom sudah bergabung dengan podcast Bikin Terang hari ini. Sukses selalu, Pak. Sukses selalu, Pak Tom. Demikian teman-teman, sampai jumpa di Bikin Terang minggu depan. Bye-bye.